Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat beriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji Rasid dan keluarga besar, Ibu, semoga tetap sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya di dalam kebaikan. Juga yang kami hormati jamaah Majelis Taklim Al-Furqan Ahad pagi, semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf suara ana lagi kurang fit ya. Mohon maaf, ya mungkin sedikit samar-samar. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan kejelasan lagi oleh Allah, dilancarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang seketika Allah menghendaki kebaikan. Di antaranya ada di dalam Al-Quran di surah Al-A'la, ada juga di Quran surah Al-Lail. Allah akan mudahkan perkara agamanya. Inilah di antara seketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan mudahkan perkara-perkara agamanya. Dalil ini ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kalau seandainya kita semua sudah ada kemudahan-kemudahan di dalam agama ini. Tidak ada rasa berat lagi, tidak merasa terbebani lagi dalam urusan agama ini. Maka itu di antara cara Allah menghendaki kita kebaikan. Dan ini
tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Harapan kita semoga kita semua sudah diberikan kemudahan di dalam agama ini. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menjamin di antara tanda kebaikan itu Allah akan mudahkan perkara-perkara agamanya. Bahkan Allah menjamin Allah akan bahagiakan dunia dan akhirat. Berarti tanda itu kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Seketika ada kemudahan-kemudahan di dalam agama ini. Saat mudah di dalam agama ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan karena kita sedang sehat. Bukan karena kita sedang sehat. Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita di luar sana masih lalai dalam urusan agama. Masih sulit dalam urusan agama. Kalaupun seandainya kita mudah dalam agama ini, bukan karena kita udah tua. Bukan karena kita pensiun. Karena berapa banyak orang yang lebih tua pun kadang-kadang masih lalai dalam agama ini. Makanya saat adanya kemudahan di dalam agama ini, makalah itulah di antara tanda Allah menghendaki kita kebaikan dunia dan akhirat. Karena memang manusia itu sangat sulit berbuat baik. Ya, tidak gampang berbuat baik. Merasa terbebani dalam hal perbuatan baik. Tapi di dalam Al-Quran di surah Al-Lail, bahkan ada yang bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa. Saat diajak kebaikan sulit, tapi mudah di dalam urusan berbuat dosa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir serta keluarga besar kita, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan ini. Di antaranya Allah akan mudahkan kita di dalam agama. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat pengetahuan tentang manusia itu sangat sulit berbuat baik. Kalaupun andainya mudah, itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita sudah tua, bukan juga karena kita udah pensiun. Itu semata-mata memang Allah menghendaki kebaikan buat kita. Mari kita awali kajian kita di Quran surat 6 ayatnya 26. Gambaran pertama tentang manusia sulit berbuat baik, surat 6 ayatnya 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surah 6 ayat 26, secara umum ayat itu menggambarkan banyak orang yang terhalang dari kebaikan. Tafsir syar'inya, banyak orang yang terhalang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syar'inya. Jadi secara umum banyak orang yang terhalang dari ajaran agama ini. Di antaranya mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan daripadanya. Jadi terhalangnya dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu larangan-larangan membaca Al-Quran itu memang dengan lisan. Ada larangan dengan lisan, ancaman, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kalau seketika ada umat Islam di saat itu, di awal-awal Islam, mereka kedapatan atau ketahuan mempelajari agama Islam, bahkan terbunuh. Jadi di zaman itu memang ada larangan dengan lisan, ancaman dengan lisan, bahkan pembunuhan. Kalau di era kita sekarang mungkin tidak ada lagi larangan dengan lisan, jangan baca Quran, itu tidak ada lagi. Apalagi sampai kepada ancaman, tidak. Tapi mungkin di zaman kita sekarang tidak ada ancaman, tidak ada larangan. Tapi dengan adanya media-media teknologi yang semakin maju ini, banyak orang yang terhalang dari membaca Quran.
Ya, di antaranya apa? Handphone. Ya. Handphone kalau kita buka enggak ada larangan, jangan baca Quran, jangan baca Quran, enggak ada. Tapi berapa banyak orang yang sanggup berjam-jam dengan handphone, tapi kadang-kadang udah 2 hari, 1 pekan belum baca Quran. Iya kan? Baca handphonenya kadang-kadang berjam, paling sedikit 1/4 jam. Ada yang udah sampai 1 jam, sampai 2 jam. Nah itu terhalang dari kebaikan. Memang tidak ada larangan zaman sekarang, tapi berapa banyak orang yang terhalang. Makanya kata ustazah yang dari Malaysia itu, katanya kalau umat Islam itu baca Qur'annya kayak baca handphone, itu 1 bulan kali hatam. Asal baca Qur'annya kayak baca handphone. Karena bentar-bentar handphone, bentar-bentar yang dibaca handphone lagi, bentar lagi handphone lagi. Nah, jadi di zaman kita sekarang itu di antara penghalangnya itu media-media zaman sekarang. Dan di zaman kita ini Pak, yang mainan anak kecil dengan orang tua sama. Ya. Kalau di zaman kita dulu mungkin beda. Anak sama orang tua mainnya sama. Kalau duduk bareng pun kadang-kadang anak-anak ke belakang, nak mainnya di belakang. Karena enggak cocok. Zaman sekarang enggak. Ibu-ibu nongkrong yang dipegang apa? Handphone. Anak-anak nongkrong juga yang dipegang apa? Handphone. Sama mainannya. Ya kan? Anak kecil pun sama orang tua. Zaman kita sekarang. Kalau dulu enggak. Ya kan? Nah itu diantaranya. Nah jadi kalau zaman sekarang tuh larangan tuh enggak ada. Tapi yang terhalang dari membaca Quran, mempelajari Al-Quran banyak. Padahal kita ketahui satu-satunya kitab di dunia ini yang kalau dibaca 1 huruf dapat kebaikan cuma Quran Pak. Enggak ada yang lain. Satu-satunya kitab di dunia ini yang kalau dibaca 1 huruf dapat 10 kebaikan itu cuma Quran. Kita baca kitab kuning Pak yang belum diterjemahkan itu kan huruf hijaiyah semua. Ada jaminan 10 kebaikan? Enggak ada itu. Kita baca kitab hadis itu huruf hijaiyah semua, ada jaminan 10 kebaikan? Enggak ada itu Bu. Enggak ada jaminan dan itu menjadi pembeda antara Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, kalau hadis-hadis Nabi 1 huruf enggak ada 10 kebaikan. Walaupun dapat pahala. Belajar kitab kuning gundul sama enggak ada walaupun huruf hijaiyah. Itu keutamaan Al-Quran. Belum lagi pahala-pahala yang lain yang didapat kalau kita belajar Al-Quran. Orang yang selama hidupnya dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran itu kelak di antara cara Allah memberikan syafaat. Bahkan nanti dia menjadi naungan hitam untuk melindunginya dari panasnya di padang mahsyar. Belum lagi Allah mengakui kalau ada orang-orang yang beriman di dunia, mereka yang mempelajari, mentadaburi Al-Quran dan mereka menjaga hukum Allah, perintah Allah, Allah tidak segan mengakui mereka itu adalah keluarganya Allah di dunia. Ada keluarganya Allah di dunia. Artinya sangat banyak. Tapi berapa banyak orang-orang yang terhalang dari mempelajari Quran, membaca Quran, memahami Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran mulianya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Quran. Masya Allah. Tapi lagi-lagi di dalam ayat ini berapa banyak orang yang terhalang. Ini menggambarkan sulitnya berbuat baik. Inilah aslinya manusia. Makanya kembali kepada tema kita tadi. Kalau seandainya kita ada kemudahan-kemudahan dalam agama ini, bukan karena kita sedang sehat Pak. Bukan karena kita udah tua. Itu karena memang Allah kehendaki kebaikan buat kita. Bahkan di dalam Quran surah Al-A'la Allah menginginkan kita bahagia dunia akhirat. Dan itu di antara tandanya Allah akan mudahkan dalam perkara-perkara agamanya. Nah ini gambaran di dalam ayat ini pun sama. Artinya banyaknya orang yang terhalang dari kebaikan. Kita lanjutkan lagi. Ayat kedua tentang masih gambaran banyaknya orang yang terhalang dari kebaikan. Surat Al-A'raf. Surat 7 ayatnya 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat 179 Al-A'raf pun sama. Allah katakan di dalam ayat ini, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Skornya Pak Bu, banyak yang masuk neraka daripada banyak masuk surga. Skor itu udah. Neraka jahanam itu akan kami isi kebanyakan dari jin dan manusia. Ini udah kelihatan. Kenapa banyak jin dan manusia masuk neraka? Itu menggambarkan minimnya perbuatan baik. Bahkan mungkin tidak ada perbuatan baiknya. Karena surga identik dengan kebaikan. Kenapa jin dan manusia? Karena memang perintah ibadah itu kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bedanya, kalau dari jin itu tidak ada utusan. Tidak ada nabi dari jin, tidak ada rasul dari jin. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, di surat 46 Allah jelaskan tentang bagaimana jin-jin itu mempelajari agama Islam. Saat kita ada majelis seperti ini, mereka ikut kajian, Pak, di Quran. Karena kita tuh satu alam, sama. Satu alam. Karena mereka tidak ada utusan. Nabi dari jin tidak ada, rasul dari jin tidak ada. Sedangkan perintah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, saat kita seperti inilah mereka tuh ikut juga bertaklim, mempelajari syariat agama. Di Quran Allah ceritakan. Makanya kita sama jin itu satu alam, sama. Jin itu ya di sekitar-sekitar kita inilah. Cuma dibedakan saja di surat Al-A'rafnya, dibedakan dimensinya saja, Pak. Dimensinya saja berbeda, penglihatannya dibedain. Di surat Al-A'raf, surat yang sama Allah katakan, jin itu bisa melihat kalian, kalian tidak bisa lihat jin. Nah itu, ada ketentuan itu. Di surat Al-A'raf, surat yang sama. Makanya kalau kita tidak bisa lihat jin, Pak Bu, itu normal ya. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak bisa lihat jin, itu normal kita. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, dalam Quran disebut tidak normal, Pak. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, tidak normal itu. Nyalahin kodrat. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa lihat jin, wah normal kita nih. Kenapa demikian? Karena bedanya cuma di lensa mata saja kalau dalam Al-Quran itu, Pak. Makanya kalau malam hari ayam bisa lihat malaikat. Ayam jago kokok malam deh. Itu bisa melihat malaikat deh. Beda di mata saja kita dengan hewan ya. Jadi kalau malam hari, waktu malam, ayam jago berkokok, kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Saat itu apa? Dia melihat malaikat. Nah kita tidak bisa. Normal. Sama, kita juga tidak bisa lihat jin. Kalaupun misalnya nanti ada orang yang bisa lihat jin di dalam Al-Quran, surat Al-Jin, itu mereka sudah bersekutu dengan jin. Mereka sudah kerjasama dengan jin di surat Jin, Pak. Ceritakan Allah. Nah makanya alhamdulillah kita yang hadir tidak ada kan yang bisa lihat jin. Tidak ada. Maka normal.
Orang yang bisa lihat jin itu tidak normal itu, Bu. Ya. Tidak normal. Dia kekurangan lensa. Jadi kalau misalnya contoh mudahnya, lensa mata kita tuh 10, normalnya ada manusia cuma 8, kurang 2. Nah, dia bisa lihat itu. Jadi kalau yang normal tidak bisa, kalau genep tidak bisa deh. Tapi di masyarakat kita dianggap kelebihan. Ya kan? Orang yang bisa lihat jin itu dianggap kelebihan. Tapi sebenarnya itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Bukan kelebihan, tapi kekurangan. Yang lebih miris lagi di masyarakat kita itu kekurangan, ya kan? Yang tidak bisa lihat jin itu normal, yang bisa lihat jin itu tidak normal. Tapi yang mirisnya karena itu dianggap kelebihan, yang normal berobat dengan orang yang tidak normal, dimintain obat, ya, aneh tuh. Iya. Kenyataan itu Pak di lapangan masyarakat kita kayak itu karena dianggap kelebihan, padahal itu kekurangan. Bukan kelebihan. Ini normal kita tuh tidak bisa, di mana-mana tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang bisa lihat jin ada masalah itu. Ada yang kurang. Tapi di masyarakat, fenomena di masyarakat kayak itu. Nah kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah katakan, sesungguhnya banyak dari kalangan jin dan manusia itu akan masuk neraka. Nerakanya pun sama nanti di sana. Karena dunianya sama, cuma beda dimensi saja. Padahal kata Allah di dalam ayat ini sama, jin dan manusia itu sama-sama punya hati. Sama-sama punya telinga. Sama-sama punya penglihatan. Sama kita sama jin itu. Sama kayak kita yang hadir hari ini. Kita sama-sama punya hati. Kita sama-sama punya penglihatan. Kita sama-sama punya pendengaran. Iya kan? Hidup di hari yang sama. Jam yang sama. Di waktu yang sama. Pak Ustadz, hari ini hari apa Pak Ustadz? Hari Ahad Bu ya? Sama di Perumna Sako juga hari Ahad. Sama dengan kami. Tidak ada yang beda kan? Sama punya mata, telinga, hati, pendengaran. Ya kan? Di waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Yang bedanya apa? Yang bedanya ada yang pagi tadi udah sempat baca Quran 1 halaman. Ada yang udah 1 bulan belum baca Quran. Ada yang udah bertahun-tahun belum baca Quran. Ada yang udah rutin zikir pagi petang, zikir pagi petang. Ada yang sama sekali belum Pak. Itu bedanya kita tuh. Makanya yang di dalam hadis Nabi SAW, Allah tidak melihat kedudukan, wajah, harta. Melainkan yang Allah lihat itu apa? Hati dan amal kita. Itu yang membedakan kita di hadapan Allah. Ada yang udah rutin zikir pagi petangnya udah. Ada yang belum tahu sama sekali. Apa yang dibaca zikir sama petang itu? Jangan-jangan nanti zikirnya yang disebut bukan zikir, tapi malah pagi petang, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Bukan zikir itu. Iya. Karena belum tahu tadi. Nah ini yang membedakan kita di hadapan Allah. Amal kita yang membedakan. Makanya kembali kepada tema kita tadi. Seketika ada kemudahan di dalam agama ini Pak Bu. Bukan karena kita sedang sehat. Bukan karena kita udah tua, bukan karena kita sedang lapang, bukan. Itu semata-mata memang Allah yang menghendaki, maka bersyukurlah. Bahkan di dalam ayat ini Allah katakan, sama-sama punya hati. Hatinya digunakan untuk kebaikan, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah di antaranya. Tapi ada hati yang digunakan hanya untuk iri, dengki. Matanya ada yang digunakan untuk kebaikan, tapi ada mata yang digunakan untuk hal yang haram. Pendengaran pun sama. Digunakan tapi untuk kebaikan, yang satu digunakan untuk hal yang haram. Yang membedakan itu cuma di kebaikan. Dan saat kita bisa dalam urusan kebaikan ini bukan karena kita sehat, bukan. Ini dalil kedua. Artinya skornya tetap sama. Manusia itu pada dasarnya sulit berbuat baik, tidak gampang berbuat baik. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat ayat berikutnya tentang gambaran manusia itu sebenarnya memang sulit berbuat baik. Surat 17 ayat 100. 17 100. Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazain
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangatlah kikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surat 17 ayat 100 pun sama. Sulitnya manusia berbuat baik Allah lambangkan di dalam ayat ini. Di awal ayat ini Allah katakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu menguasai bendaharanya Allah. Coba, ini luar biasa kayanya nih Pak Bu. Makanya kalau kita bisa contohkan misalnya sosok di antara orang kaya di Quran itu Qarun. Di surat Al-Qasas, Allah menerangkan tentang beratnya kunci berangkasnya Fir'aun. Itu tidak sanggup orang yang satu gagah perkasa untuk ngangkatnya. Baru kuncinya tuh. Subhanallah. Tapi Qarun itu terkenal apanya? Kikir. Padahal kaya. Makanya saat kita mudah dalam urusan agama ini Pak, bukan karena kita sedang lapang. Bukan. Karena kalau misalnya dalilnya karena kita sedang lapang sehat, berapa banyak orang yang lapang? Yang kadang-kadang masih sulit dalam urusan kebaikan. Nah, artinya apalagi kalau seandainya kita sekarang lapang, ya kan, ekonominya sedang lapang, terus mudah dalam kebaikan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sempurna Allah kasihkan. Tapi belum tentu juga saat orang itu kaya itu akan mudah. Karena contohnya di dalam ayat ini, sosoknya ada Qarun, tapi sulit dalam kebaikan. Bahkan Allah katakan di dalam ayat ini, perbendaharaan itu kamu tahan. Kenapa? Takut membelanjakannya. Dan memang itu manusia itu memang sangat kikir. Kikir itu melambangkan sulit berbuat baik, Pak. Karena kikir itu masih umum. Memang identiknya dia dengan harta. Tapi ada yang kikir dengan lain. Kalau dengan harta oke. Ada yang kikir dengan tenaga. Hitung-hitungan dengan tenaga. Padahal tenaga itu tidak beli loh Pak. Kalau kita dari aktivitas capek istirahat, itu akan pulih kembali. Artinya tenaga itu selalu ada. Tapi berapa banyak orang yang hitung-hitungan dengan tenaga. Kalau kata orang Palembang, kalau aku tolong dia aku dapat apa? Kalau aku tolong dia, keuntungnya apa? Itu kikir itu Pak. Jadi kikir itu bisa dengan harta. Atau kikir itu bisa dengan tenaga. Iya kan? Makanya kikir itu masih umum. Tapi identiknya dengan harta. Atau kikir dengan ilmu. Bisa jadi. Iya kan? Berapa banyak orang yang kikir Pak dengan ilmu Pak? Saat dimintain, minta ajarin apa? Misalnya minta ajarin resep makanan. Yuk, tolong dong ajarin aku gimana masakan yang kemarin enak. Dia bilang karena kikir dengan ilmu, maaf yuk aku nggak bisa ajarin. Kenapa? Itu resep keluarga. Ada resep keluarga kikir itu. Kikir itu Pak. Kikir dengan ilmu. Ya. Terus yang bilang, yang apa minta ajarin bilang apa? Yuk dengan wong lain boleh lah yuk. Resep keluarga tapi dengan aku jangan. Bantulah ajarin. Kalaupun diajarin nanti kalau misalnya bumbunya 10, itu yang diajarin 8. Yang 2 tetap resep keluarga. Berapa banyak loh yang seperti itu. Itu kikir itu Pak. Jadi kikir itu macam-macam. Makanya kikir itu masih umum. Intinya sulit berbuat baik. Kikir tuh. Padahal Pak, ilmu itu tidak akan pernah sama. Ilmu apapun itu. Contoh saja, makanan khas Palembang itu. Pempek kan.
Dari dusun mana silahkan belajar Pak. Dari luar negeri mana silahkan belajar Pak. Tidak ada tertutup-tutup masalah ini. Tapi tetap rasa itu tidak akan pernah bohong. Kadang-kadang keluarga kita yang dekat tempat tinggal banyak yang jual pempek, jauh-jauh makan pempek di ujung. Rasanya beda, tidak akan pernah sama. Sama kayak ilmu agama ini Pak. Kasihkan hadis yang sama, ayat yang sama, suruh jelasin. Beda tuh rasanya. Tapi berapa banyak orang yang takut. Ini lagi-lagi menggambarkan apa? Sulit berbuat baik. Ayat yang sama, hadis yang sama. Pak, tolong bantu jelasin lagi. Pasti beda Pak, tidak akan pernah sama. Tapi banyak orang yang kikir masalah ini. Nah ini lagi-lagi menggambarkan apa? Artinya tidak menjamin saat kita lapang. Makanya kalaupun seandainya kita lapang, kemudian mudah dalam urusan agama ini, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu tanda-tanda kebaikan. Yang Allah menghendaki kebaikan kita dunia dan akhirat. 3 ayat. Gambaran tentang manusia itu memang sulit berbuat baik. Kita buka contoh yang ke-4. Surat 21 ayatnya 1. Surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama di dalam ayat ini juga sama. Berapa banyak orang yang lalai dengan dunia, mereka berpaling dari akhirat. Padahal di awal ayat ini Allah katakan telah semakin dekat dengan manusia itu perhitungan amal, kematian. Tidak jamin ternyata kalaupun udah tua. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada umumnya nih. Yang udah dekat dengan kematian itu yang muda apa yang tua? Tua kan? Tapi lihat di ayat ini. Masih banyak yang lalai terhadap dunia, bahkan mereka berpaling dari akhirat. Tidak jamin Pak. Tapi kalaupun misalnya dia kaya, udah tua, terus dekat dengan agama, Masya Allah itu karunia Allah tuh. Benar-benar sempurna Allah berikan. Udah kaya, dekat dengan Allah. Nah tapi tidak menjamin, ini ayatnya. Bahkan di sini Allah katakan, mereka memilih kehidupan dunia, bahkan mereka berpaling dari kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang udah dewasa ini, mungkin kita udah banyak merasa kehilangan. Ibu-ibu ada yang udah dewasa, banyak yang hilang dah Bu. Hilang apa? Pernah hilang duit? Hilang penglihatan. Hilang apa? Pendengaran. Ya, masih tetap sih dengar juga. Tapi udah kurang, ya kan? Udah banyak yang hilang. Nafsu makannya hilang dah. Hilang kan? Sama bapak juga, kita juga udah kayak itu, udah mulai hilang. Kalau dulu makannya tuh 2 piring tuh baru nasinya aja tuh Bu. Lauknya 1 piring jadi 3 piring. Belum lagi yang lauk pauknya, tambah piring-piringannya lagi banyak. Kalau zaman sekarang kalau udah dewasa ke atas, 40 ke atas itu udah mulai berkurang. Udah banyak yang tidak boleh dimakan, itu tanda tuh. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, ada yang tidak berkurang Pak Bu. Masalah dunia. Nih ayatnya. Masalah yang lain boleh hilang, tapi masalah dunia ada yang tidak hilang. Makanya ibu-ibu kalau disuruh milih, makan nasinya 5 piring, lauknya 2 piring, nasi sambalnya berapa piring, itu dengan nasi seadanya, lauk seadanya, pilih yang mana Bu? Yang seadanya. Coba kalau uang, yang 150, yang 100, pilih yang mana? 100 kan? Nggak kurang itu. Ini ayatnya. Nggak jamin.
Artinya kalaupun udah tua pun ada yang masih lalai dengan urusan dunia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kalau seandainya saat ini kita ada kemudahan-kemudahan dalam agama ini. Karena di dalam ayat ini pun kadang-kadang ada yang tua tidak menjamin itu mudah di dalam urusan agama. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah di usia 40, itu kita sudah mulai mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah. Di dalam Al-Quran di surat 46, itu kurang lebih sekitar ada 7 amalan kalau udah masuk di usia 40. Pertama diantaranya jaga sholat 5 waktu di awal waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua, banyak-banyak minta hidayah, banyak-banyak bersyukur. Kemudian minta kebaikan sampai ke anak cucu, kemudian banyak-banyak bertobat. Artinya kalau sudah di usia 40, kita harus sudah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Kalau udah 40, Pak. Kalau yang udah 50, siap-siap untuk dipanggil Allah. 40 persiapan bekal, 50 siap-siap untuk dipanggil Allah. Kalau sudah 60, sudah di menit-menit terakhir dunia. Umur berapa? 6. Kalau udah 60 lebih, sudah di detik-detik terakhir. Jadi jangan lengah lagi kalau kita udah 40 ke atas, jangan lengah lagi. Kalaupun hidup, tidak lama lagi Pak. Apalagi kita sekarang sudah masuk di waktu akhir zaman. Waktu yang terasa singkat. 1 pekan itu serasa 1 hari. 1 bulan nanti terasa 1 pekan. 1 tahun akan terasa seperti 1 bulan. Dan ternyata betul Pak. Kurang lebih sekitar 130 hari lagi kita lanak Ramadan lagi. Perasaan baru Ramadan tuh Pak. Benar. Kita lewati selama 1 tahun tapi terasa cuma 1 bulan. Sebentar. Kebayang yang umur 40 sekarang kalau dikasih umur 60 ada kesempatan berapa? 20 tahun. Kalau kita kecilkan lagi 1 tahun itu terasa 1 bulan, berarti tinggal berapa? 20 bulan. Sebentar lagi berarti. Karena terasa cepat. Makanya kalau udah 40, tidak ada pilihan kita. Makanya sampai-sampai banyak amalan khusus tentang kalau udah masuk di usia 40. Nah, dari 4 ayat yang kita buka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tergambarlah. Yang kaya juga tidak bisa menjamin mudah dalam urusan agama. Yang tua pun juga tidak bisa menjamin terus mudah dalam urusan agama. Nah makanya kembali kepada tema kita, kalau seandainya ada kemudahan-kemudahan dalam beragama ini, itulah cara Allah menghendaki kita kebaikan kita dunia akhirat. Sekarang kita buka dalil kajian kita hari ini. Kalau itu tadi kan pengetahuan tentang kebalikannya. Surat Al-A'la surat 87, ayatnya 1-19. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat, sedang kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung ke ayat yang ketujuhnya. Di surat Al-A'la ayat yang ketujuh diawali dengan illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Makanya kata masya Allah ini untuk sesuatu yang sudah terjadi tapi yang nyenengin hati. Katakan masya Allah. Misalnya Bapak dapat kabar, Pak, cucu Bapak yang nomor 2 tuh udah wisuda 30 juz. Masya Allah. Sesuatu yang nyenengin tapi udah terjadi. Makanya di kisah di surah Al-Kahfi tentang dua pemuda kafir sama beriman. Saat mereka berkebun, mengapa kamu tidak ucapkan Masya Allah? Saat buahnya lebat tidak diucapkan Masya Allah. Itu karena kehendak Allah. Jadi sesuatu yang baik, nyenengin hati, gunakan kalimat Masya Allah. Jika Allah menghendaki, yang tadi malas jadi rajin, yang tadi tidak taat jadi taat, jika Allah menghendaki. Kemudian di ayat berikutnya, dan kami akan mudahkan bagimu jalan kemudahan. Makanya saat kita mudah di dalam agama ini, itu memang Allah yang menghendakinya. Untuk apa? Di dalam ayat ke-8 itu, kami mudahkan bagimu untuk menuju kepada jalan kemudahan, maksudnya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya ini petanda baik, Pak. Saat kita mudah dalam agama ini betul-betul petanda baik. Karena memang di awal tadi dari 4 ayat itu tergambar berapa banyak orang yang terhalang dari kebaikan. Yang tua pun kadang-kadang masih ada yang terhalang dari kebaikan. Nah, perlu kita garis bawahi di dalam ayat ini, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah orang-orang yang akan menjadi ciri penghuni sorga. Di dunia, yang pertama dia mudah dalam urusan agama, akan Allah mudahkan. Yang kedua cirinya, dia akan Allah buat bahagia dunia dan akhirat. Makanya Pak, syarat orang yang akan masuk sorga itu Allah akan bahagiakan dia di dunia, terus sampai di akhirat. Kalau orang yang tidak bahagia di dunia itu jadi masalah nanti.
Kalau ada orang yang di dunia dia susah, terus harapannya pengen masuk ke surga, itu jadi masalah, Pak. Karena Allah katakan di sini, Allah akan mudahkan dia untuk mencapai kebahagiaan itu dunia dan akhirat. Makanya syaratnya di antara ciri-cirinya orang yang akan masuk surga itu selain mudah dalam agama, dia akan bahagia di dunia. Makanya mulai hari ini Pak Bu, kita harus ciptakan kebahagiaan itu. Jadi tidak cocok kalau ada yang dulu bilang ke anaknya, tidak apa-apa nak, kita susah di dunia, yang penting kita di akhirat bahagia. Itu tidak ada rumusnya di Quran. Orang kalau susah di dunia, ya susah juga di akhirat. Tapi kalau dia mudah bahagia di dunia, dia akan bahagia juga di akhirat. Cuma perkaranya, bahagia di dunia itu syaratnya apa? Nah itu yang paling penting. Syarat di dunia ini syaratnya bukan kedudukan Pak ya. Kalau seandainya syarat bahagia di dunia ini harus punya kedudukan, maka yang tidak punya kedudukan masuk neraka ya. Tapi bukan itu. Kalau ada ingin bahagia di dunia ini syaratnya harta harus banyak, enggak juga. Kalau syaratnya harta itu harus banyak, maka yang hartanya sedikit masuk neraka. Karena syarat bahagia harus harta banyak, enggak juga. Nah terus apa syaratnya? Syaratnya 3 Pak Bu. Siapa saja yang punya 3 ini, Allah akan buat bahagia dia dunia dan akhirat. Yang penting dia beriman, baik itu dari kalangan atas, mau dari kalangan menengah, mau dari kalangan bawah. Kalau dia punya 3 ini, Allah akan buat bahagia di dunia sampai ke akhirat. Apa 3 ini? Yang pakai Quran dilipat, kita buka surah Al-Fatihah, syarat 3 bahagia dunia akhirat. Surat Al-Fatihah ayatnya 5 dan 6. Yang ini nanti kita balik lagi ke sini di surat Al-A'la baru 2 ayat. Kita lihat surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada 3. Yang pertama, hanya Engkau tempat kami menyembah. Yang kedua, hanya Engkau tempat kami minta pertolongan. Yang ketiga, syaratnya harus berada di jalan yang lurus, Pak. Orang beriman dari kalangan atas dia punya 3 ini sempurna, Allah kasih nikmatnya. Allah akan buat dia bahagia dunia akhirat. Dari kalangan menengah pun sama, yang penting dia beriman. Kalau dia punya 3 ini, Allah akan buat dia bahagia dunia akhirat. Sekalipun dia dari kalangan bawah, dia beriman, dia punya 3 ini, Allah jamin dia akan bahagia dunia akhirat. Dan Allah akan buat dia bahagia dunia akhirat. Coba Pak Ustadz, itu ada angka kecilnya. Yang ihdinas siratal mustaqim ada angka kecilnya. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Benar? Ya. Iya. Syarat untuk bahagia dunia akhirat tuh ayatnya 3 ini. Dan Allah yang akan buat bahagia. Makanya tadi ciri orang yang akan masuk surga, 1, mudah dalam urusan agama. Allah akan mudahkan dia bahagia dunia dan akhirat. 1, hanya Engkau tempat kami menyembah. Yang kedua, Engkau tempat kami minta pertolongan. Yang ketiga, kita harus berada di jalan yang lurus. Kalau di dalam Al-Quran lain, jalan yang lurus itu disebutkan jalan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Disebut lagi. Jadi ada yang ringkas, jalan yang benar, yang buat bahagia dunia akhirat. Kalau di Al-Quran yang lain ada juga jalan yang benar itu jalan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah akan buat bahagia Pak dunia akhirat. Dan Allah akan mudahkan kita perkara-perkara ini. Makanya di antara cara Allah menghendaki kebaikan, dimudahkan perkara agama. Dan endingnya nanti kita akan bahagia dunia akhirat. Allah yang jamin.
Jalan yang lurus itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah mencakup apa? Semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mencakup dua hal itu. Makanya orang beriman siapa saja, dari bawah menengah ke atas, kalau dia berada di dua hal ini, Allah akan buat bahagia. Makanya kebahagiaan itu di hati. Makanya kalau kita tanya dengan hati, hati butuh duit banyak enggak? Pasti hati bilang enggak. Yang banyak itu nafsu kita saja. Kita tanya ke hati butuh jabatan banyak enggak? Pasti dijawabnya enggak. Kalaupun butuh katanya itu nafsu kita saja, Pak. Dan ini syaratnya. Nah makanya di antara jalan yang lurus itu mencakup semua yang diperintahkan, semua yang dilarang. Apa saja yang diperintahkan di antaranya rukun Islam. Semua yang diharamkan. Orang yang taat kepada dua ini, Allah akan olah hatinya, dia akan bahagia. Di antara contoh yang diperintahkan, dan kalau dari rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Itu di antaranya. Ada lagi dalam Al-Quran di surah 58 ayat 11. Perintah untuk bermajlis. Jadi majlis itu di antara perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memberikan gelar kepada majlis ini sebagai taman-taman sorga. Makanya di dunia taman sorga itu ada dua. Yang satu ada di Madinah, yang satunya ada di luar Madinah. Majelis taklim. Makanya majelis taklim ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara kita mencari ketenangan. Cara kita mencari kebahagiaan itu di majelis taklim. Cara kita meningkatkan keimanan itu di majelis taklim. Makanya kadang-kadang tidak jarang orang kalau udah masuk ke majelis taklim ini banyak sekali yang didapat ketenangan. Bahkan kadang-kadang skornya jauh berbeda, Bu. Kita hidup 24 jam. Majelis ini kurang lebih 1,5 jam. Di mana-mana tuh kurang lebih lah 1 sampai 1,5 jam. Kalau misalnya ada majelis. Artinya 24 jam itu kita kurangi 1,5, masih sisa 22,5 jam. Itu kita habiskan di mana? Di rumah. 1,5 jam di majelis, 22 jam, 0,5 jam itu kita habiskan di rumah. Kalaupun ke pasar kan balik ke rumah lagi. Kalau keluar kan kembali lagi. Nah coba lihat skornya. Saat kita di majelis cuma 1,5 jam, dibanding di rumah, boleh dicek tenangnya, lebih tenang di mana? Di majelis. Kadang-kadang senyum pun Pak, Bu. Dibanding senyum di rumah sama di majelis, tetap di rumah tuh ada senyumnya. Kadang-kadang banyak di majelis senyumnya. Iya. Tertawanya pun kadang-kadang yang 22,5 jam ini tadi dibanding yang di majelis 1,5 jam, itu kadang-kadang tertawanya banyak di majelis. Makanya ibu kalau pengen happy-happy, kalau ditanya suami, Mama mau kemana? Pak, Mama hari ini nak happy-happy dulu Pak. Happy-nya di mana Pak? Di Masjid Al-Furqon. Jam 8 pagi. Kenapa? Ada majelis taklim. Happy kita. Senang. Bahagia. Kalau di rumah tuh kalaupun ada senyumnya tuh ada pun. Tapi skornya tetap banyak di majelis tuh. Dari tadi ibu-ibu tuh sama bapak tuh manggut terus. Kalau di rumah Pak nak manggut tuh gerakannya jarang manggut tuh. Paling kalau ke dapur geleng-geleng, ngelihat beras geleng-geleng, iya kan? Lihat kamar geleng-geleng, enggak ada manggut-manggutnya. Beda memang. Maka sumber kebahagiaan tuh. Jadi kalau dengan satu ini saja kita bisa bahagia, apalagi dengan perintah yang lain. Sumber kebahagiaan. Makanya orang yang akan menjadi penghuni sorga itu cirinya dia bahagia di dunia. Kalau dengan majelis taklim saja sudah bahagia, apalagi dengan Quran surat 13. Yang orang-orang beriman itu hatinya tenang, tentram saat dia mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati orang beriman itu menjadi tentram, tenang, senang. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia itu diantaranya perintah. Apalagi menjauhi larangan. Itu akan ada kebahagiaan Pak. Karena Allah jamin. Dan ini menjadi ciri.
Makanya kita mulai hari ini ciptakanlah kebahagiaan itu. Tentu dengan apa? Dengan 3 hal tadi. Hanya Engkau tempat kami menyembah, hanya Engkau tempat kami memohon, dan yang ketiga harus berada di jalan yang lurus. Itu jaminannya. Sekarang kita kembali lagi ke surat Al-A'la. Ayatnya ya sekarang yang ke-9. Surah 87 ayat 9. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang takut kepada Allah dan dia akan mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus sering-sering mendengarkan nasihat. Terutama pesan itu yang dari Allah langsung. Karena Al-Quran itu mukjizat. Kalau kita membaca Al-Quran, itu dapat nasihatnya langsung dari Allah. Dapat arahan langsung dari Allah. Dan yang luar biasanya Quran itu mukjizat, Pak. Yang sampai hari ini bisa kita rasakan, Quran itu bisa merubah karakter yang buruk menjadi yang baik. Itu hebatnya Quran. Yang mukjizatnya sampai hari ini bisa kita rasakan. Maka sering-seringlah kita mendengarkan nasihat. Yang kedua, nasihat yang paling baik lagi setelah Al-Quran adalah sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah itu. Kita tuh butuh itu untuk kesenangan. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itu akan dapat pelajaran. Dapat pelajaran hidup, wawasan hidup, dapat ketenangan hidup, arahan hidup dari nasihat-nasihat tadi. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-11, dan orang-orang yang celaka itu akan menjauh. Kalau orang yang akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah akan mudahkan, tapi bagi orang yang akan celaka itu justru menjauh, Pak. Ini ciri. Menjauh itu sulit diajak kebaikan. Nah kadang-kadang berapa banyak, kadang-kadang keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri yang kita ajak via online, via offline, ada kajian, tapi bermacam alasan. Masih sulit, Pak. Makanya di antara orang yang akan rugi itu, apabila diajak kebaikan dia menjauh. Ini menggambarkan sulit. Kemudian selanjutnya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Orang yang menjauh dari kebaikan, orang-orang yang akan memasuki api neraka. Dan di antara ciri mereka selain menjauh, ayat 13-nya. Selanjutnya di sana mereka tidak mati dan mereka tidak hidup. Cirinya dia akan menjauh dari kebaikan, sulit diajak kebaikan, dan digambarkan kehidupannya, dia tidak mati, dia tidak hidup. Zaman dulu tuh ada yang bilang tuh, mama ini ngurusin kamu setengah mati, nak. Tuh ayatnya, setengah mati. Susah itu berarti. Susah hati, makan hati, sakit hati. Itu tergambar tuh, tidak ada kebahagiaan. Orangnya apa? Di sana mereka tidak mati, mereka tidak hidup. Ciri-cirinya mereka diajak kebaikan, mereka menjauh. Susah hatinya. Jadi masalah hatinya. Nah orang-orang yang susah seperti ini, Pak, itu ciri. Padahal kita di dunia itu tidak ada yang setengah mati. Hidup semua. Walaupun susah itu hanya gambaran saja. Makanya orang susah bakal susah juga dia di akhirat. Karena orang yang bakal masuk surga itu dimudahkan dalam agamanya, dia akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Allah yang buat bahagia. Tapi yang tidak, Allah akan sulitkan, Allah akan jauhkan dia dari kebaikan, dan gambaran kehidupannya setengah mati, setengah hidup. Nah tapi kalau Allah menghendakin ini, enggak. Makanya saat ada kemudahan dalam agama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah. Apalagi Bapak Ibu yang udah dewasa, fase-fase hidup itu udah banyak dilewati.
Fase hidup kadang datar, naik, turun, ya kan? Macam-macam fase hidup kita. Mungkin bapak-bapak yang udah dewasa, ibu juga sama. Masih ingat saat di atas. Saat di atas lapang lagi. Kadang-kadang ngaji itu sulit ngatur waktunya. Buat ngaji aja sulit. Iya kan? Artinya tidak menjamin. Saat di atas itu mudah dalam urusan agama. Belum tentu. Tapi kalau seandainya dia di atas, lapang kemudian mudah dalam urusan agama ini, Masya Allah, Pak, sempurna. Makanya cara Allah menyempurnakan nikmat itu di dalam Quran surah Al-Maidah, Allah mudahkan perkara agama. Makanya yang kaya pun kadang-kadang kalau dia mudah dalam agama, maka sempurna Allah berikan nikmat itu. Karena ada yang lalai. Kemudian selanjutnya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang menyucikan dirinya dengan beriman dan banyak mengingat Allah dan mereka melaksanakan sholat. Nah, jadi mengingat Allah itu diantara perintah yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman. Makanya kebahagiaan itu, Pak, Bu, yang suka nyari kebahagiaan itu di mana-mana ibu-ibu, majelis taklim. Katanya kebahagiaan itu ada di kursi patah. Datengin ke sana enggak ada kebahagiaan. Katanya kebahagiaan itu ada di Pantai Lampung. Datengin juga di sana ternyata zong. Katanya ada di puncak, datangin juga zong. Datangin katanya ada di luar negeri kebahagiaan itu, datangin juga zong. Ini Pak. Jadi kalau kita mau happy, mau bahagia, enggak usah jauh-jauh, ke majelis taklim aja. Dijamin ibu yang susah senyum nanti senyum di majelis. Ibu yang udah seminggu ndak tertawa, ajak ngaji. Termasuk tetangga-tetangga yang udah 1 minggu ndak senyum, ajak ngaji be yuk. Ayo itulah seminggu ndak senyum, kita ngaji be biar senyum. Nah dijamin, kedisi ada kebahagiaan Pak. Ada kebahagiaan, hati itu senang, bawaannya ceria kalau di majelis. Dan ini diantara perintah tapi bukan semuanya. Kalau semuanya apalagi kalau satu saja udah bisa buat bahagia, apalagi kalau semuanya udah bisa kita lakukan, Masya Allah. Selanjutnya di ayat 16, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik. Bahkan lebih kekal. Kekal maknanya macam-macam Pak. Di Quran itu kekal itu macam-macam. Orang yang wafat 1000 tahun yang lalu di akhirat baru 1 hari di barzah. Itu makna kekal. Di antara makna kekal. Orang yang wafat 1000 tahun yang lalu di barzah baru 1 hari. Di antara makna kekal itu. Tidak selalu kekal itu selama-lamanya enggak. Jadi kalau ada kekal itu bisa perbandingan waktunya yang sangat jauh. Di surat 74 itu Allah memberikan gambaran tentang penduduk neraka dengan penduduk surga berdialog. Kata penduduk surga, ma salakakum fi saqar. Yang penduduk neraka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka? Karena kami dulu jarang sholat, katanya. Masuk neraka sakor. Nah nanti Bu, Pak, kalau kita udah masuk surga itu bisa juga ngobrol sama penduduk neraka. Nanti tanya, Bu, Ibu masuk neraka ya? Iya. Berapa hari? 2 hari. 2 hari itu 2000 tahun Pak. Lama. Tanya lagi yang satu, Bu masuk neraka berapa hari? Seminggu. 7000 tahun berarti. Lamanya. Jadi kekal itu macam-macam maknanya. Yang piha holidun selamanya itu hanya untuk orang kafir saja. Orang beriman enggak. Tapi kekal maknanya bermacam-macam. Ada yang sampai seperti itu. 1 hari berbanding dengan 1000 tahun. Makanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitabnya Nabi Ibrahim dan Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini baru satu dalil yang kita buka tentang tema kita hari ini. Kalau yang 4 ayat sebelumnya itu sebenarnya gambaran, manusia itu memang sangat sulit berbuat baik. Tapi seketika Allah menghendaki yang sulit jadi mudah, yang tidak dapat kebaikan mendapatkan kebaikan, yang tidak dapat rahmat akan menjadi rahmat, yang tidak ada hidayah Allah akan berikan hidayah, akan berubah menjadi kebaikan-kebaikan itu mudah di dalam kehidupan hari-harinya. Kembali kepada kita masing-masing.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah. Kalau seandainya di usia kita saat ini ada kemudahan kita dalam urusan agama ini, tidak menjadi beban, tidak merasa dipayahkan, tidak merasa disulitkan, maka bersyukurlah. Itu di antara tanda-tanda Allah menghendaki kita akan bahagia dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf kajiannya saya cukupkan karena berhubung suaranya sudah kering. Mohon maaf, mestinya masih ada waktu 15 menit ya. Biasanya ada diskusi. Untuk kajiannya saya cukupkan, mohon maaf sekali lagi karena ketidaknyamanan berkaitan dengan suara saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.